Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku sekalian? Alhamdulillah Allah mempertemukan kita kembali. Segala puji bagi Allah yang maha menyaksikan, maha mendengar dan mengatur pertemuan ini terjadi. Semoga penuh berkah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tentu kita berharap orang lain bersikap baik kepada kita. Tapi faktanya adalah hal yang sangat meletihkan kalau kita berharap setiap orang berbuat baik kepada kita. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling sempurna akhlaknya, paling mulia hatinya, paling tinggi derajatnya. Tetap saja ada yang tidak menyukai, ada yang membenci, ada yang memusuhi. Apalagi kita yang sangat banyak kekurangan dan kesalahan. Namun demikian, kita harus pandai menyikapi sikap buruk orang lain dengan sikap terbaik kita. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang di antaramu dan di antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Berikut ini adalah 7 keuntungan jikalau tepat menyikapi sikap buruk orang lain kepada kita. Jikalau orang bersikap kurang baik kepada kita dengan perkataan, maka yang pertama adalah kita harus bersyukur. Bukan kita yang jadi dia. Kita harus bersyukur, bukan kita yang menjadi orang zolim. Ini harus kita syukuri. Bagaimana kalau kita yang zolim? Pasti kita paling rugi. 2, kita mendapatkan ladang ilmu. Dengan ada orang yang berkata jelek, bersikap jelek, kita dapat pelajaran. Betapa buruknya sikap seperti itu, agar kita tidak melakukan keburukan yang sama. Ladang ilmu. 3, ladang tafakuri diri. Siapa tahu kita diperlakukan buruk karena Allah menegur kita, karena kita sudah melakukan keburukan yang sama kepada orang lain, yang sadar ataupun tidak sadar, ingat ataupun tidak ingat. Allah Maha tahu. Allah gerakan orang lain menghina kita, Allah gerakan orang lain memfitnah kita karena niat jeleknya, tetapi boleh jadi ini teguran dari perilaku kita. Maka ini adalah ladang tafakur. 4, ladang tobat. Sesudah kita tafakur, kita periksa, ya Allah, astagfirullahaladzim. Jadikan setiap perbuatan buruk orang kepada kita menjadi ladang tobat. Karena keburukan yang menimpa pasti diundang oleh keburukan kita sendiri. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka linnasi rasulan wa kafa billahi syahida. Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu menjadi Rasul kepada segenap manusia, wahai Muhammad, dan cukuplah Allah menjadi saksi. Kebaikan apapun datangnya dari Allah, keburukan yang menimpa dari dosa kita sendiri, maka jadikanlah perbuatan buruk orang lain menjadi ladang taubat bagi kita. 5, perbuatan buruk orang lain kepada kita harus pula menjadi ladang amal soleh kita. Kita maafkan. Bukankah kita pun ingin diampuni oleh Allah, dimaafkan oleh orang lain? Ini kesempatan. Kalau tidak ada yang menyakiti, kita sulit punya ladang amal memaafkan. Memaafkan orang dengan ikhlas, membuka gerbang ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waliyafu waliyasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada
Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang? 6. Ladang untuk menasehati amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara terbaik. Ingat, kita harus menolong orang yang dizolimi dan kita pun harus menolong orang yang berbuat zolim. Dengan ada perilaku yang kurang baik dari seseorang, kita harus bantu agar beliau bisa menyadari keburukan sikapnya. Tentu dengan cara yang lemah lembut, bijaksana. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tolonglah saudaramu yang berbuat zolim dan yang dizolimi. Kemudian ada seseorang yang bertanya tentang bagaimana cara menolong orang yang berbuat zolim. Beliau menjawab, cegahlah dia dari berbuat zalim. Sesungguhnya engkau telah menolongnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang terakhir adalah ladang doa. Diam-diam, sembunyi-sembunyi kita doakan. Doa yang baik. Jangan doa buruk. Karena setiap kali doa dalam diam-diam, malaikat mengaminkan doa kita dan malaikat pun mendoakan hal yang sama kepada kita. Doa malaikat akan diijabah. Beliau berubah menjadi lebih baik, alhamdulillah. Dan doa kebaikan itu pun kembali kepada kita. Kita pun akan mendapat kebaikan yang berlipat. Pendek kata hadirin sekalian, bersyukurlah Allah tidak menjadikan kita menjadi jalan keburukan bagi orang lain. Maka sikapilah perbuatan buruk saudara kita dengan sikap terbaik kita yang membuat kita tambah iman, tambah ilmu, tambah amal, tambah baik akhlak, dan tidak pernah rugi karena setiap perbuatan kembali kepada diri kita sendiri. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Semoga Allah mengaruniakan kepada kita kemampuan untuk menyikapi kebaikan dan keburukan orang lain dengan akhlak terbaik yang dicontohkan Rasulullah SAW. Selamat berlatih sahabatku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.